Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Turaya Malina dengan NIM di 5230082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Simulasi Kecelakaan Tangki Bertekanan di dalam Laboratorium akibat Overpressure Autoclave. Di sini bersama dosen pembimbing saya yaitu Bapak Rois. Ya, selanjutnya ada latar belakang. Di sini yang pertama itu melatar belakangi pada laboratorium. Karena pada laboratorium pasti terdapat alat-alat nih. Nah, pastinya juga ada alat autoclave. Autoclave sendiri yaitu alat yang bekerja pada tekanan dan suhu yang tinggi. Jadi, akan memiliki resiko pressure yang berlebihan yang dapat menyebabkan ledakan fisik. Nah, jadi di sini ledakan dari autoclave sendiri itu menghasilkan gelombang tekanan atau shockwave yang dapat merusak struktur bangunan pada laboratorium dan membahayakan orang yang di dalamnya gitu. Nah, maka dari itu saya membuat simulasi agar dapat menghindari ledakan itu dengan cara mensimulasikan autoclave pada sebuah efek. Jadi perlu data tekanan, kita perlu menganalisis kerusakannya dan perlu membuat jalur evakuasinya karena kalau tidak dianalisis maka jika terjadi tanpa adanya perkiraan maka akan membuat kerusakan yang benar-benar fatal. Nah, di sini selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri yang pertama yaitu ada mensimulasikan ledakan autoclave menggunakan software efek untuk mengetahui distribusi tekanan. Nah, untuk yang kedua, menganalisis dinamik kontur dan zona bahaya pada laboratorium. Nah, untuk yang ketiga di sini yaitu menentukan jalur evakuasi yang efektif untuk meminimalkan resiko fatalitas personal atau orang lain yang berada pada laboratorium. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya tuh yang pertama ada bagaimana distribusi pressure akibat ledakan autoclave di teknik laboratorium teknik kimia UMS. Nah, yang kedua ada seberapa besar radius dan kontur kerusakan bangunan akibat variasi tekanan ledakan. Dan yang ketiga ada bagaimana menentukan jalur evakuasi paling aman berdasarkan zona resiko kerusakan. Lanjut ke manfaat. Nah, dari tadi kan udah ada rumusan masalah nih. Nah, jadi dari itu kita bisa lihat manfaatnya itu apa sih? Yang pertama itu ada pada laboratorium, kita harus mengembangkan kajian proses safety and quantitative risk assessment atau QRA itu seperti keamanan pada laboratorium dan cara mengatasi berbagai masalah pada laboratorium. Jadi lebih dipertegas pada keamanan di laboratorium. Terus yang kedua itu ada karena di proposal ini kita mensimulasikan agar tidak terjadi kerusakan bangunan yang berlebih. Jadi kita mau merekomendasikan tata letak autoklaf yang benar karena pada alat yang bertekanan tinggi itu perlu apa ya dibeli jarak dengan alat-alat lain. Namun jika tergantung ruangannya juga. Nah, kita juga memberikan rekomendasi zona aman dan jalur evakuasi yang lebih efektif. Terus yang ketiga ada membantu penyusunan SOP keselamatan laboratorium untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Nah, di sini kita ada variabel dan prosedur. Jadi, kita terdapat tiga variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas. Variabel bebas di sini ada tekanan awal autoclave. Jadi, tekanan awal autoclave kan kita belum tahu ya. Kita pasti ada dari tekanan ringan ke tekanan yang paling besar. Jadi kita perlu menganalisis lagi dan selanjutnya ada skenario kegagalan sistem pengaman. Jadi keamanannya gimana untuk laboratorium.
Kita menyusun skenario-nya. Terus yang kedua ini ada variabel terikat. Di sini variabel terikat itu mencangkup nilai upper pressure-nya, terus radius dampak dari autoclave saat terjadi dan demi kontur kerusakan pada bangunan. Jadi bangunan yang rusak ini seberapa besarnya gitu. Terus yang ketiga dia ada variabel kontrol. Jadi ada volume autoclave-nya, terus geometri dalam laboratoriumnya gimana, tata letak alatnya yang benar itu bagaimana, dan kondisi lingkungannya gitu. Lalu ada juga prosedur. Jadi dalam simulasi kita juga ada prosedur yang pertama yaitu mengumpulkan data pada autoclave dan semua data pada laboratorium. Terus yang kedua ada kita mensimulasikan dengan software efek tentang upper pressure gitu. Jadi untuk mengetahui zona amannya, zona bahayanya itu gimana. Terus yang ketiga ini kita menganalisis kerusakan dan jalur evakuasi pada laboratorium. Untuk alatnya sendiri di sini kita menggunakan laptop atau komputer. Terus kita menggunakan software efeknya sendiri untuk menganalisis, terus Microsoft Excel dan tata letak laboratorium. Nah, di sini kita juga berlandaskan teori yang pertama yaitu pressure vessel memiliki resiko kegagalan akibat overpressure, korosi, dan kesalahan operasi. Yang kedua ada overpressure dapat memicu ledakan fisik yang menghasilkan gelombang tekanan berbahaya. Terus yang ketiga ada software effect digunakan untuk memodelkan distribusi overpressure, radius, dampak, dan dynamic contour. Terus di sini saya menggunakan metode penelitian yaitu kuantitatif yang berbasis simulasi menggunakan software efek untuk menganalisis overpressure dan dynamic contour pada laboratorium. Terus untuk teknik analisisnya yaitu simulasi distribusi overpressure. Terus yang kedua ada analisis radius dan zona kerusakan. Yang ketiga ada evaluasi efektivitas jalur evakuasi dan pada laboratorium. Terus di sini ada temuan penelitian juga. Yang pertama ada diperoleh distribusi upper pressure akibat ledakan autoclave di dalam laboratorium. Yang kedua terbentuknya demi-kontur yang membagi area menjadi tiga ya. Itu yang pertama ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Terus yang ketiga diketahui radius dampak ledakan serta area dengan risiko kerusakan tertinggi pada bangunan laboratorium. Nah, yang keempat ini ada diperoleh rekomendasi jalur evakuasi dan SOP keselamatan yang lebih efektif. Nah, selanjutnya nih ada analisis efektivitas yang pertama yaitu software effect sangat efektif karena untuk mensimulasikan supervisor tanpa eksperimen langsung, jadi kita nggak perlu eksperimen, tapi kita hanya mensimulasikan. Terus yang kedua, simulasi mampu memvisualisasikan demi kontur dan zona bahaya secara jelas. Jadi di sini maksudnya software effect itu dapat menghasilkan gitu. Jadi, oh jadi zona kuningnya sampai mana, zona hijaunya sampai mana, dan zona merahnya kalau terjadi ledakan tuh berapa jaraknya gitu. Yang ketiga, analisis jalur evakuasi menjadi lebih realistis karena mempertimbangkan kondisi pasca ledakan. Jadi pasti ledakan tuh menyebar kemana-mana dan tidak akan menentu gitu. Jadi kita harus menganalisis jalur evakuasinya. Dan yang keempat ini ada hasil penelitian membantu meningkatkan keselamatan laboratorium dan meminimalkan risiko fatalitas personal. Jadi untuk keamanan laboratorium dan orang di dalamnya. Nah, selanjutnya untuk rencana penelitian di bulan pertama, minggu pertama dan minggu kedua ini ada persiapan data dan studi literatur. Nah, untuk minggu kedua dan minggu ketiga ini ada pengumpulan data autoclave dan data-data pada laboratorium Dena dan semua alat-alat ya pada laboratorium. Terus minggu ketiga dan minggu keempat ini ada penyusunan skenario pressure. Nah, masuk ke bulan kedua nih di minggu pertama dan minggu ketiga ini ada kita mensimulasikan pressure ke dalam software efek. Nah, minggu ketiga dan minggu keempat kita menganalisis gimana kerusakan bangunan dan zona bahaya itu.
Nah, terus di bulan ketiga, minggu pertama dan minggu kedua, kita ada evaluasi jalur evakuasi. Jadi untuk jalur daruratnya. Nah, untuk minggu kedua dan minggu keempat, kita menyusun kesimpulan dan finalisasi laporan. Nah, kita sudah di ujung yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan pada penelitian saya buat ini yaitu pada laboratorium pasti terdapat alat yang bertekanan tinggi dan suhu tinggi yaitu autoclave. Dan autoclave sendiri jika terlalu berlebihan upper pressure maka dia akan menyebabkan ledakan dan ledakan itu pasti memiliki gelombang tekanan yang berbahaya. Jadi gelombang itu akan terbagi menjadi tiga zona, zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Maka dari itu, untuk mencegah ledakan, kita harus mensimulasikan tiga zona it- tiga zona bahaya itu. Lalu kerusakannya apa sih pada bangunan? Terus terdapat juga radius dampaknya gimana? Terus kita lebih ke kualitatif untuk em, menjelaskan ini semua gitu. Jadi di sini semoga dengan penelitian saya ini dapat membantu untuk keamanan pada laboratorium dan menghindari terjadinya ledakan autoklaf yang upper pressure. Ya, mungkin sudah di ujung. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang kata dari saya. Sebelumnya, terima kasih.